Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 orang golongan yang tidak wajib menjawab salam. Pertama, orang bisu. 2, orang tuli. 3, orang gila. Biar antum tidak termasuk ketiga golongan ini, maka jawab salam saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga semua, amin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka ladibika ya musyafa' hassana wa habana wa usalli wa usallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustur ya Rasulullah, amma ba'du. Bahadratul karam wal muhtaram, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Mudirul Ma'had Mandul Khairat Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Murabbina Abu Yaqi Haji Wahidin Mastuki Ma'atul Bitul Hayati Syarifah wa hafidahu wa ra'ah. Dan yang sama-sama kita hormati juga para dewan asatid yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat Al-Fakir kepada antum semua. Mudah-mudahan antum semua Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan semua urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat dan cita-citanya. Dan yang sama-sama kita hormati juga orang tua kita, yaitu Pak Abdurrahman. Mudah-mudahan kita doakan juga, mudah-mudahan beliau berikan kesehatan, panjang umur, mudahkan segala urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita haturkan ke Zat Ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat wal afiat. Sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah atas berkat nikmat sehat, Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Tidak semua hambanya Allah berikan nikmat-nikmat seperti ini. Ini adalah suatu nikmat yang besar. Jika kita mau nengok keluar sana, mungkin banyak di luar sana saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mereka ingin hadir di majelis taklim, ingin duduk di majelis taklim, akan tetapi mereka tidak bisa dengan berbagai macam alasan. Ada yang sakit, mungkin juga ada yang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat, yaitu nikmat duduk di majelis taklim. Alhamdulillah. Salawat berserta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada panutan alam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah keutamaan puasa, mungkin antum semua ini sudah pada tahu, sudah tidak asing lagi mendengar dari awal Ramadan sampai sekarang hari yang keberapa? 20? Baru kelima. Alhamdulillah. Mungkin antum ini sudah pada tahu keutamaan bulan Ramadan ini. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, setiap perbuatan amal anak cucu Adam kembali kepadanya kecuali puasa, karena puasa adalah milikku. Wa ajzi bihi, dan aku langsung akan membalas bagi orang-orang yang mengerjakannya. Wasaumu wasiyamu junnatun, dan puasa adalah surga. Maka dari itu, sahabat-sahabat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan 12 bulan ini, tapi hanya satu bulan yang istimewa,
satu bulan yang spesial yang Allah persiapkan, yaitu bulan Ramadan. Mungkin dari 11 bulan yang sudah kita lalui, kita banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat kepada Allah. Lalu Allah siapkan bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk kita bertaubat, meminta ampunan, memperbanyak amal soleh. Karena di bulan Ramadan ini setiap perbuatan amal soleh pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada salah seseorang yang sedang disiksa oleh para malaikat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghampiri dan memperhatikan siapa orang yang sedang disiksa oleh malaikat tersebut. Ketika sudah menghampiri, sudah dekat, ternyata dia adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih karena melihat umat yang sedang disiksa. Lalu orang tersebut mendekati Rasulullah dan menarik jubah Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, tolong bantu aku, tolong syafaati aku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun karena beliau ini kasihan, tidak tega melihat umatnya disiksa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua tangannya seraya akan mendoakan beliau. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan ketika Rasulullah akan mengucapkan doa, lalu tiba-tiba malaikat yang sedang menyiksa datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tidaklah aku ini menyiksa umatmu ini kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umatmu ini selama hidup di dunia suka menyepelekan bulan suci Ramadan, bahkan ia berani bermaksiat di bulan Ramadan. Na'udzubillah summa na'udzubillah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika mendengar malaikat seperti itu yang tadinya sudah mengangkat kedua tangannya akan mendoakannya, lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan kedua tangannya dan berkata, "Maafkan aku tidak bisa menolong orang-orang yang suka menyepelekan bulan Ramadan, tidak bisa menolong orang-orang yang suka bermaksiat di bulan Ramadan." Subhanallah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Maka rugi besar bagi umat Rasulullah jika saat datang bulan Ramadan tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan kita semua ini tidak termasuk orang-orang yang tidak akan disyafaati Rasulullah, tidak termasuk orang-orang seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua, amal-amal kita, puasa kita, sholat kita, baca Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita gunakan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbanyak amal soleh. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu bulan Ramadan. Karena kita ini tidak tahu bulan Ramadan yang tahun yang akan datang, kita ini tidak tahu kita ini masih ada atau enggak. Ini yang harus kita renungi dan yang harus kita resapi. Umur itu tidak ada yang tahu. Al-mautu ya'tika baghtatan. Kematian itu akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Maka daripada itu, mumpung sekarang kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak amal-amal kebaikan yang lainnya. Karena amal sekecil amal perbuatan apapun di bulan Ramadan ini, pahalanya akan diganti dua kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, guru-guru kita, orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kembali kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, tidak panjang kata,
Cukup ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan sedikit tapi manfaat. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu yang membatasi saya, karena saya ada undangan ke Singapura 6:30 harus berangkat ya. Jadi bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, insya Allah kita akan jumpa kembali. Hakadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.